the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Alkisah, di kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja bernama Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas Kanda sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta Dinda. Dinda juga berpikir seperti demikian Kanda. Akan tetapi Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Raja Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, Purbararang, merasa iri dan dengki kepada Purbasari. Mereka gimana sih? Apakah mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada yang harus dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahanda sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk dijadikan ratu. Padahal kan jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Tidak boleh dibiarkan. Sebaiknya Dindalah yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Nyeronde untuk meminta ramuan jahat. Ada apakah gerangan kau datang kemari Purbararang dan Indrajaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah.
Campurkan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapat penyakit yang aneh. Terimalah perak ini, Nyi, sebagai bayaran untukmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nyi Ronde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Mengapa tubuhku jadi terasa panas dan gatal sekali? Ih, ada apa dengan tanganmu? Kenapa menjadi berubah seperti itu? Aku tidak tahu mengapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan hal ini kepada ayah dan ibunda. Wahai ayah dan ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat keputusan ayah dan ibunda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu harusnya untukku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini terkena kutukan. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari rela tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke dalam hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Dayang telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan ke sini membawakanmu makanan di kerajaan. Terima kasih. Sementara itu, kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Iya, Ratu, kami sudah 3 hari tidak makan. Tolong beri kami sedikit makanan, Ratu. Lancang sekali kalian. Kalian itu siapa? Beraninya meminta makanan kepada Ratu. Dayang, usir mereka dari sini, cepat. Baik, Ratu. Ratu, tolong kami Ratu, kami tidak mempunyai makanan sama sekali. Ratu. Dayang, tolong hantarkan makanan ini untuk Tuan Putri Purbasari ya, Dayang. Baiklah, aku akan mengantarkannya. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya, Ratu Purbararang. Kamu baru tahu, dia memang jahat sekali dari dulu. Sifatnya bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya, benar. Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Lantas mengapa Putri Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu, Putri Purbasari kan sekarang buruk rupa. Jangan-jangan ia diguna-guna lagi oleh kakak kandungnya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih, Dayang. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya? Apa yang sebenarnya terjadi, Dayang? Saat ini para warga sedang mengalami kelaparan, akan tetapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah saja makanan itu untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku juga kelaparan, tetapi rakyatku lebih membutuhkannya.
Wah, jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut putri, aku tidak akan melukaimu. Kau bisa berbicara. Sebenarnya aku adalah guru Minda, tapi aku telah melakukan kesalahan sehingga aku dikutuk. Aku tersesat di hutan. Benarkah? Kita senasib, aku juga terkena kutukan. Bagaimana kalau aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu putri? Panggil saja aku Purbasari. Baiklah Purbasari, tadi aku melihatmu kelaparan, makanlah pisang ini. Terima kasih Lutung. Mereka pun semakin akrab setiap hari. Mereka bermain bersama, dan hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan. Dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya pun berubah menjadi sebuah telaga. Kemudian, Lutung mengajak Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Putri, ikutlah aku ke danau, sembari membasuh tanganmu. Baiklah. Wah, ajaib sekali, kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung, mungkin juga kutukanmu akan hilang seperti kutukanku. Tidak bisa putri, kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta sejati. Wah, Tuan Putri sudah sembuh. Kutukan Tuan Putri telah menghilang. Iya, kutukan ini hilang berkat Lutung Kasarung. Bagaimana jika Tuan Putri kembali ke kerajaan? Sepertinya tidak, Dayang. Apa maksud Tuan Putri? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung Kasarung. Prabu pasti sudah merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangkanlah lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat, Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Ayo Tuan Putri. Wah, Putri Purbasari sudah sembuh. Cantik sekali. Wah, iya cantik sekali. Iya, cantik sekali. Sesampainya di gerbang kerajaan, mereka dihadang oleh Purbararang dan Indrajaya. Kau mungkin saja telah sembuh dari kutukanmu Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Syarat yang pertama, kita adu rambut siapa yang paling panjang. Tunjukkanlah rambutmu Purbasari. Lalu mereka pun menunjukkan rambut siapa yang paling panjang, apakah Purbasari atau Purbararang. Dan ternyata rambut Purbasari lah yang lebih panjang daripada rambut Purbararang. Kau boleh memenangkan syarat yang pertama Purbasari, tapi syarat yang berikutnya akulah yang akan menang. Yang memenangkan akan menjadi ratu di Pasir Batang ini, dan yang kalah harus pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Kanda, Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu. Raden Indrajaya pun menunjukkan kegagahan dan ketampanannya. Di mana pasangan Purbasari? Tunjukkanlah. Ini Kak, pasanganku, Lutung Kasarung. Apa? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Iya Kak, aku sangat mencintainya. Karena Lutung Kasarung telah menemukan cinta sejatinya, Lutung Kasarung pun berubah menjadi kewujud aslinya, menjadi seorang yang gagah, tampan, dan mengalahkan Raden Indrajaya. Kanda, apakah artinya aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu Kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari, aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa Kak, aku telah memaafkanmu sejak dulu. Terima kasih adikku. Cinta sejati bukanlah mereka yang melihat kegagahan ataupun ketampanannya, namun mereka yang tahu kekurangannya dan tetap menerimanya.